Ratusan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim Kamis siang. Dengan membawa spanduk dan poster, massa menuntut Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud segera mundur dari jabatan. Jika tidak, massa meminta Ketua DPD Golkar Kaltim itu menginstruksikan fraksi Golkar di DPRD Kaltim untuk menyetujui penggunaan hak angket terhadap pemerintah provinsi. Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah provinsi belakangan ini memicu keresahan masyarakat. Mulai dari polemik anggaran mobil dinas, renovasi rumah jabatan gubernur, hingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tidak hanya berhenti di Samarinda, massa juga mengancam akan melaporkan temuan dan dokumen yang mereka miliki ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung di Jakarta. Bukan pemakzulan, tapi kami mengingatkan kepada Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur malu dengan masyarakat Kaltim, ya ikhlaskanlah jabatan itu mundur. Dan malunya bukan hanya sekaltim, se-Indonesia. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait tuntutan yang disampaikan massa. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Massa Jaringan Demokrasi Rakyat atau Jangkar berorasi di depan gerbang Kejati Sultra. Mereka membawa pamflet dan bunga mawar yang diikatkan di gerbang kantor sebagai simbol protes. Pengunjuk rasa menilai penanganan kasus belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Mereka mendesak Kejati Sultra memanggil pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga aksi berakhir, tidak ada satupun perwakilan Kejati Sultra menemui massa. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Togi Sinaga. Berikut berita pilihan siang hari ini. Ya, usai disiksa militer Zionis Israel, 9 WNI dan aktivis Global Summit Flotilla diperiksa kesehatan dan di Turki maksud kami. Pertahanan Zionis tembus Komandan Brigadi Lapis Baja 401 Israel, luka parah akibat serangan drone Hizbullah. Antisipasi jemaah hilang atau tersesat, petugas Kemenhaj akan sweeping seluruh penjuru kota Mekah. Pemirsa, keluarga korban pembunuhan seorang siswi SMP melakukan aksi protes dan memblokade pintu masuk Polres Sika. Ya, pemirsa, keluarga korban mendatangi Polres Sika meminta polisi mengembalikan barang bukti berupa baju korban serta anggota tubuh korban yang belum ditemukan. Korban yang merupakan seorang siswi SMP berusia 14 tahun diperkosa dan dibunuh oleh kakak kelasnya. Hingga malam ini keluarga korban masih diduduki Polres Sika dan menutup pintu masuk Polres Sika dengan menggunakan motor. Nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta, seorang pria babak belur dihajar warga di stasiun Cikini, Jakarta Pusat malam tadi. Pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Ini KTP 2. Udah sini. Dia pada kabur Bang, tuh orang-orang tadi. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas keamanan stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah wanita penumpang komuter lain. Pelecehan dilakukan kepada sejumlah perempuan yang baru saja keluar dari stasiun. Akibatnya para korban yang berteriak memancing kemarahan sejumlah warga.
Jadi seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Yang dia dipeluk langsung dicium. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi, dan beberapa orang saksi. Dalam kami menangani kasus-kasus ini, kalau kami apakah mau? Ratusan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta berunjuk rasa di Rektorat Kampus. Mereka memadati hampir semua gedung berlantai 3 tersebut dengan membawa berbagai poster dan spanduk. Mahasiswa mendesak dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen agar segera diusut tuntas. Masa mendesak rektorat mampu menyelesaikan kasus itu dalam waktu 3 hari dan menuntut agar pelaku kekerasan seksual dinonaktifkan sampai proses selesai. Laporan-laporannya itu di fakultas masing-masing itu berbeda-beda dan juga data korbannya itu dari korban yang berbeda-beda juga. Namun yang bisa dikonfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1. Kami menunggu 7 lainnya secara proses apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari tadi. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan, peristiwa dugaan kekerasan seksual terjadi sejak 2013 silam dan terjadi di beberapa fakultas dan diduga melibatkan 8 dosen. Modusnya terlihat mirip pada setiap angkatan, mulai dari mengajak makan, nonton bioskop, hingga mengoreksi pekerjaan agar bisa berduaan dengan korban. Sejauh ini sejumlah pihak telah diperiksa untuk diklarifikasi, terdiri dari oknum dosen selaku terlapor, 2 mahasiswi dan beberapa orang saksi. PAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami PAP, terlapor juga sudah kami PAP, gitu. Saksi ada 2. Sesuai aturan Permendikbudristek tentang penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, jika terbukti bersalah, maka sanksi ringan hingga sanksi berat menanti untuk oknum dosen itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, polisi merazia sejumlah pengendara yang melintas di Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang telah mengkonsumsi miras. Satu persatu kendaraan yang melintas di ruas Banjir Kanal Timur, Durensawit, Jakarta Timur dihentikan polisi pada Jumat dini hari. Polisi memeriksa satu persatu pengendara dan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi kejahatan. Tidak hanya itu, sejumlah pemuda juga diperiksa identitasnya. Polisi menemukan sejumlah pemuda yang membawa minuman keras berbagai jenis. Selain itu, sejumlah pemuda juga kedapatan melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Razia dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi begal yang tengah rawan terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal dan berhasil menangkap total 20 pelaku dalam operasi 4 hari berturut-turut di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pelaku menggunakan senjata api saat beraksi. Ini adalah hari keempat yang sudah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya, itu sejumlah 18 orang. Tambah 2 ya? Tambah 2 jadi 20 orang. Kemudian jajaran Polres dan Polsek juga melakukan kegiatan dan hal yang sama. Itu juga sudah melakukan penangkapan terhadap 16 orang tersangka. Kita ke informasi lainnya, bisa Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia Michael Wisnu divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Ia dipenjara karena kasus kebakaran kantornya yang menewaskan 22 orang karyawan.
Ya, pemirsa, Michael dinilai lalai menjaga keselamatan karyawan sehingga mengakibatkan 22 orang karyawan PT Terra Drone Indonesia tewas dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Sementara itu, perdamaian dengan 20 keluarga korban yang tewas menjadi salah satu poin yang meringankan posisinya dalam perkara tersebut. Sebelumnya, ia dituntut hukuman 2 tahun penjara. Oleh karena terdakwa ditahan, maka perlu ditangkap. Dan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang habis pakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Ya, sebelumnya 22 orang tewas pada peristiwa kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Desember 2025 lalu. Api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Saat itu alarm kebakaran tidak berbunyi. Sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi juga tidak memadai. Api berhasil dipadamkan, 22 orang meninggal dan puluhan korban lain luka-luka. Hasil penyidikan mengarah pada kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Terra Drone Indonesia sebagai tersangka. Pemirsa, Polda Metro Jaya meminta hakim tolak pra-peradilan Andri Yunus. Polda menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andri Yunus oleh Polda Metro Jaya. Dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan TAUD atau Tim Advokasi untuk Demokrasi. Mereka menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta menyebutkan bahwa penyidikan masih terus berjalan secara aktif. Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai penyidikan kasus berjalan begitu lama. Yang kami sesali adalah kenapa proses penyidikannya begitu lama. Sehingga itu yang membuat kami menilai bahwa kalau proses penanganan perkara di kepolisian itu lama, itu bisa kami duga sebagai proses penghentian yang dilakukan secara diam-diam. Sebelumnya, TAUD mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Polda Metro Jaya karena dinilai telah menghentikan kasus penyiraman Andri Yunus. Pemirsa, hari ini 28 tahun sudah reformasi bergulir. Namun cita-citanya kian hari kian terpelintir. Agenda besar yang dulu diperjuangkan kini perlahan dipertanyakan. Alih-alih merawat demokrasi yang murni, kita justru disuguhi mundurnya indeks kebebasan dan kembalinya bayang-bayang militerisasi. Mei 1998 adalah tonggak sejarah. Mahasiswa turun ke jalan, mengambil alih rumah dewan, dan mengoreksi pemerintahan. Hasilnya, rezim otoriter tumbang dan lahirnya janji suci yang dirangkum dalam 6 agenda reformasi. Ke-6 agenda tersebut yakni mengadili Soeharto dan kroni-kroninya,
mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. 28 tahun pun berlalu, alih-alih matang, demokrasi Indonesia justru mengalami regresi. Berbagai lembaga riset internasional mencatat penurunan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat dikebiri, ruang sipil mengecil, sebuah realitas yang berbanding terbalik dengan darah dan air mata yang tumpah lebih dari 2 dekade silam. The Economist Intelligence Unit mencatat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, dari 6,71 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,30 di awal tahun ini. Alarm bahaya bagi demokrasi kian nyaring berbunyi seiring bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka celah lebar bagi keterlibatan militer dalam sejumlah program unggulan pemerintah di sektor sipil. Transparency International mencatat keterlibatan TNI di ruang sipil seperti pengolahan dapur MBG, pengelolaan koperasi merah putih, serta pembekalan penerima beasiswa LPDP. Pakar dan aktivis HAM menilai langkah ini melompati batas profesionalisme militer. Menarik kembali TNI ke ranah domestik dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap agenda penghapusan dui fungsi ABRI. 28 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah transisi. Jika negara terus abai pada substansi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekedar romantisasi sejarah yang dikhianati. Ya, publik dunia kecam aksi brutal Menteri Keamanan Nasional Zionis Israel, Itamar Ben-Gvir terhadap aktivis dan jurnalis internasional. Sesaat lagi di Sido Siang.